Apa kabar Bu Teti, Bu Hai Maria Pak. Kendek, Pak Andre, Ya, Bu Melana. Salam Bu Melana, Pak Dokter Saud, salam selamat malam Pak Joko, Bu Mei, Bu Endang Puji, apa kabar Bu Endang Puji? Waduh, miss you Bu Endang. Ya terima kasih Bu Teti, terima kasih Pak Joko. Yo, salam. Shalom. Puji Tuhan sehat semua ya. Amin. Amin, amin. Ya teman-teman, Bapak Ibu yang kami kasih, sebelumnya saya mau bersaksi tentang yang terjadi atas situasi dan kondisi di mana kita sebagai anak-anak Tuhan ya pasti akan mengalami penganiayaan gitu kan di dalam menjalankan amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau bersaksi seperti ini. Mungkin teman-teman pernah kenal juga yang namanya Muhammad Qasim. Suatu itu teman kami ada di Full Gospel Businessman Fellowship Internasional. Suatu ketika beliau ke Serang karena ada hamba-hamba Tuhan dari Jakarta ingin memberkati pelayanan di Serang, Serang Banten ya. Di sana memang sih kalau di Serang kan memang banyak gereja seperti itu. Namun yang salah seorang dari anggota tim dari Jakarta itu mereka mengambil video dengan latar belakang gereja, berstatement juga bahwa kota Serang ini ya baiklah adanya, bahwa gereja-gereja pun banyak di sana, bahkan di sini sana tuh banyak gereja, di sana sini pun banyak gereja. Kemudian satu ketika kameramen itu ya seorang wanita mengekspos yang namanya sahabat saya itu Muhammad Qasim. Beliau adalah murtadin. Ya di TikTok saya lihat itu, ya saya pikir is okay gitu kan, biasa aja karena Serang memang daerahnya daerah waktu itu daerah satu tempat itu banyak gereja. Bu Teti di Serang apa di mana ya? Konfirmasi. Saya di Serang, Pak. Nah di Serang tuh daerah satu tempat tuh banyak gereja. Saya nggak tahu daerah tempatnya di mana. Namun kegiatan itu mengekspos situasi dan kondisi lingkungan, keadaan bahwa di sana hidup rukun, damai gitu ya dengan yang lainnya. Namun ada satu ketika Pak Muhammad Qasim ini disebut-sebut juga beliau dari sana dan memang namanya masih Muhammad Qasim namun sudah murtadin. Singkat cerita, ternyata beliau itu dipanggil oleh Polda. Panggil oleh Polda, oleh FKUB, oleh instansi-instansi yang terkait dan diintegrasi Bapak Ibu. Itu akibat hal-hal sepele yang seharusnya tidak terjadi. Akhirnya Muhammad Qasim harus bolak-balik ke sana berikut dengan kameramen yang ada. Semua yang ada di dalam itu ada beberapa orang juga yang harus menghadap Polda, menghadap FKUB, menghadap MUI. Bahkan tahu sendirilah intimidasi-intimidasi yang ada tuh Muhammad Qasim tuh ya boleh dibilang sangat sangat stres dia menghadapi hal itu gitu. Teman-teman yang saya mau bawa dan saya mau himbau, kita cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Karena pelayanan ini tentunya kita ada di tempat mayoritas yang boleh dibilang tidak aman. Karena kan mereka ini peka sekali akan pergerakan kita gitu. Tetapi puji Tuhan, sepertinya saat-saat ini udah agak reda ya. Cuman Muhammad Qasim ini dia intimidasi luar biasa. Sampai diancam kalau ketemu di luar kamu saya gorok kamu. Nah, itulah intimidasi-intimidasi yang dia ceritakan sama saya, tapi bukan entah siapa yang bicara, bahkan orang polisinya pun mereka juga harusnya menegakkan konstitusi karena mereka juga sama-sama Islam, ya mengintimidasi juga Muhammad Qasim ini sampai yang namanya nama pun itu dipermasalahkan. Dia bilang kalau memang mau murtad murtad tapi jangan pakai nama Muhammad gitu loh. Ganti namamu, pokoknya keras lah. Akhirnya menimbulkan polemik misalnya. Teman-teman, apa yang saya saksikan saat ini pun
Itu buat kita semua harus berhati-hati karena memang pelayanan saya di sini pun kontekstual juga. Saya di Cianjur ini kemarin ketika ada tamu yang namanya Pak PKL dan Pak Israel Munte, ya kami sebagai tuan rumah senang-senang aja gitu kan untuk lihat-lihat pelayanan di sini. Apa yang saya pikir, apa yang bisa diambil dari pembelajaran-pembelajaran dalam langsung bersentuhan dengan mereka. Tapi sayangnya aku lihat Pak Munte kenapa di-share di grup? Karena bagi saya itu riskan. Yang mungkin ada salah seorang yang mempergunakan dengan tujuan baik, tentunya maksudnya baik itu bermanfaat lah maksud saya. Takutnya dia menyebar di media sosial. Sama seperti apa yang dialami Muhammad Qasim. Jangan sampai saya pun mengalami hal itu. Apalagi saya ini stay-nya di tempat saya sendiri gitu loh. Jangan sampai saya mengotori tempat saya sendiri. Nanti akhirnya berdampak dengan pelayanan-pelayanan yang lainnya. Saya tegur Pak Munte, saya supaya itu jangan sampai seperti itu gitu loh. Itu membahayakan saya dan keluarga saya di sini. Tahu sendiri Cianjur kan hijaunya bukan hijau muda tapi hijau pekat. Mereka tuh sensitif sekali dengan kata-kata Yesus, haleluya. Itu harus hati-hati. Saya nggak nyangka juga Pak Parlin kenapa share di grup. Yang mudah-mudahan di antara teman-teman di Gepas ini tidak ada yang memanfaatkan hal-hal seperti itu gitu kan. Karena itu menyangkut pribadi saya. Terus ada juga sebelum ini terjadi, waktu di Full Gospel ada seseorang duduk dekat saya, adalah namanya, dia bilang sama saya, Yohanes, you punya pelayanan luar biasa ya. Di Cianjur itu orang-orang berkerudung itu, you bisa melakukan itu. Saya salut, dia salut, teman saya salut. Yang saya kaget itu siapa gitu yang memposting itu. Saya tanya, Pak, lihat di mana kejadian itu? Saya lupa dia bilang tadi Instagram atau di mana, saya lupa. Waduh, saya bilang bahaya juga ini dalam hati saya. Saya langsung nggak konsen tuh ketika saya waktu itu masih lagi dalam posisi ibadah kami itu di sana. Orang teman saya itu bilang seperti itu. Saya bilang, Pak, tolong Pak. Saya bilang, tolong cari siapa yang posting dan di mana postingan itu. Itu kan berarti udah menyebar. Udah menyebar di multimedia, di media sosial. Orang teman saya sendiri bilang seperti itu gitu loh. Cuman ketika saya belum sampai mendapat jawaban, ya udahlah yang penting aman-aman aja gitu kan. Yang penting kan aman. Tetapi kan kita menghindari itu. Semalam saya lihat kenapa Pak Parlin share video itu. Ada saya sedang membacakan Alkitab dalam bahasa Indonesia di depan ya saudara kita Muslim di sini lah. Itu di rumah saya masalahnya. Kalau sampai itu bocor sampai ada tetangga yang melihat itu kan berisiko buat saya. Teman-teman, itu yang saya mau saksikan supaya kita memang untuk kemuliaan Tuhan. Kalau aku sih dianiaya nggak takut. Karena Tuhan sudah lebih dahulu dianiaya. Cuman masalahnya kita tidak profesional gitu loh. Kita tidak cerdik seperti ular. Kita bodoh sekali melakukan hal itu. Ya kira teman-teman yang pernah lihat, semoga supaya jangan di forward lah. Kalau memang untuk kesaksian boleh gitu loh. Kita kesaksian boleh, tapi sifatnya spontan. Cuma jangan di-share seperti itu, karena itu meninggalkan jejak digital dan itu pasti akan ditelusuri. Dan itu saya pasti kena undang-undang ITE. Ya itu aja teman-teman, semoga kita semua berhikmat. Pak Dokter, terima kasih atas atensinya, supaya Gepas juga aman tentunya kan, aman tentunya. Semua pelayanan Tuhan ini berjalan baik, Bukan masalah kita takut akan penganiayaan, bukan. Tapi justru itu kalau ada terjadi sesuatu, saya harus diusir dari tempat ini, ya berarti tempat ini gagal bagi saya. Karena saya harus pindah, mungkin ada tempat lain atau mungkin ada orang lain yang meneruskan pelayanan di sini. Ya cuman kan sekiranya kita tidak berpolemik jauh seperti itu.
Kita maunya semuanya baik-baik aja. Terima kasih Pak Andre, terima kasih Pak Joko. Semuanya kita jaga sama-sama hamba Tuhan, jaga sikap lah, jaga sikap. Saya sekarang nih terus terang Pak Parlin juga barusan telepon, cuman saya lagi malas ngangkat. Saya lagi malas ngangkat. Kalau saya sih bukan takut saya marah ya, saya bisa mengendalikan emosi saya. Tapi saya lagi malas lah, saya lagi ogah ngomong gitu. Ya itu aja teman-teman. Kiranya pelayanan kita ini apalagi generasi penuai akhir zaman nih harus menuai. Harus menuai di mana kita ditempatkan. Kecuali kita memang ada di tempat yang sifatnya tidak stay di situ. Kita bisa berpindah-pindah, kita oke, kita penginjilan secara spontan. Itu aja ya, kira-kira memberkati kita semua supaya kita menjaga sama-sama hamba Tuhan. Teman-teman, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan, apa yang sudah kami kerjakan, apapun resiko yang kami akan hadapi, kami tidak akan gentar Tuhan. Karena Engkau beserta kami dimanapun kami berada, baik dalam lembah kekelaman, dalam tekanan-tekanan Tuhan, seperti Engkau mengalami tekanan, Engkau sudah lebih dahulu mengalami tekanan itu. Bahkan hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul-Mu, Tuhan 11 daripada rasul-Mu semua mengalami martir. Namun Tuhan, biarlah kesempatan yang indah ini kami boleh pergunakan supaya kami seperti ular dan tulus seperti merpati, menggambarkan begitu besar kasih Allah atas mereka dengan sikap bijaksana, dengan sikap welas asih bagi mereka Tuhan, setiap mereka yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih atas kesempatan yang indah kami boleh ada di Zoom Gepas ini. Kami mau belajar dan belajar terus Tuhan tentang kehendak Tuhan dalam setiap pribadi kami. Supaya kami semakin hari semakin cakap untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dan untuk menanggulangi setiap permasalahan yang ada. Berkati kami semua, urapi kami semua, dan penuhi kami semua dengan roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang berfirman. Kami bersyukur di dalam firman Tuhan. Kami bersyukur di dalam doa kami. Haleluya. Amin. Ya, shalom sekali lagi. Terima kasih Pak Joko. Pak Joko monitor. Sama-sama monitor. Haleluya. Ya. Ya. Saya sebenarnya sangat bangga ya dengan adanya Gepas ini yang hampir setiap hari boleh eksis ada di dalam pelayanannya, baik siang maupun malam gitu. Namun waktu kemarin saya agak senggang karena seringkali kan berbentrokan gitu waktunya ya. Saya tanya Pak Joko kenapa nggak ada pelayanan di hari ini? Pak Joko jawabnya karena tidak ada yang bersedia. Itu sangat terpukul saya akan pernyataan Pak Joko. Jangan sampai Tuhan tanya gitu loh. Apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali Petrus ditanya seperti itu. Apakah engkau mengasihi aku? Pada kemana gitu loh. Pada kemana? Saya sudah bilang Pak Joko, kalaupun ada yang tidak sempat atau berhalangan, saya siap. Supaya program Gepas ini selalu jalan. Gitu. Ya puji Tuhan, kemarin Pak Joko kontak saya pikir saya dijadwalkan Selasa pagi. Kalau Selasa pagi saya udah dapat tugas gitu tempat lain. Tapi pas saya lihat, saya padahal udah jawab di WhatsApp itu Pak Joko. Saya bilang mohon maaf saya nggak bisa karena saya udah tugas. Ternyata bukan pagi. Akhirnya saya untung belum dikirim jadi saya ralat lagi pernyataannya. Siap Pak Joko. Kalau sore siap, kalau pagi saya nggak siap. Karena ada tugas saya. Yang penting saya tidak berbenturan dengan yang lain. Ya terima kasih sekali lagi Pak Joko. Ayolah mari kita sama-sama saling bergandengan tangan. Kita sungguh-sungguh menjadi penuai-penuai akhir zaman ini supaya kita mengentaskan amanat agung. Kita hanya melakukan apa yang harus kita kerjakan, biarlah Tuhan semua yang akan mengambil keputusan yang menyempurnakan. Baik teman-teman, saya mau berbicara tentang credo ya. Kita tahu kan credo itu adalah pernyataan iman atau pengakuan iman. Teman-teman, suatu ketika saya baca Injil Sinoptik ini, ada sesuatu yang janggal di
di Lukas 8:43 sampai 48. Itu referensinya ada juga di tempat yang lain dan Markus dan Matius. Ya, namun saya tersentuh ketika Lukas 8:43 sampai 48 ini. Ya, pernyataan iman, tentang pernyataan iman. Kita tahu definisi iman. Dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 3 kita tahu masalah itu. Kita lengkap aja lah karena itu udah kita paham gitu. Kita paham tentang iman itu, tentang definisi iman. Ya, namun yang saya tersentuh adalah di sini, di Lukas 8:43 sampai 48. Saya bacakan aja bagi Bapak Ibu semua, kiranya kalau ada Alkitab, silakan dibuka Alkitabnya, Lukas 8:43 sampai 48, atau ada Alkitab sucinya pun silakan juga. Saya bacakan aja, tinggal Bapak Ibu semua meneliti apa yang tertulis di dalamnya. Karena Injil ini berbeda dengan Injil yang lain. Bentar ya. Udah ketemu teman-teman? Lukas 8:43 48. Ya. Kita tahu persis tentang cerita tentang ada seorang perempuan yang mengalami pendarahan sampai 12 tahun. Di 3 Injil sinoptik ini berbeda cara pandang mereka. Tapi saya yang tergerak ini di Lukas 8:43 sampai 48 ini. Yuk kita perhatikan. Saya akan bacakannya aja bagi saudara. Demikian firman Tuhan di dalam Lukas 43 sampai 48. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan ketika itu juga berhentilah pendarahannya. Di 45, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita jeda dulu sebentar. Di Lukas 45 demikian, lalu kata Yesus, ketika jubahnya dijamah oleh perempuan itu, Yesus merasakan. Di 45, lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak yang mengerumuni dan mendesak aku. Demikian firman Tuhan. Kita stop dulu, kita jeda dulu di dalam firman ini. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Teman-teman, kita tahu Yesus itu adalah Tuhan 100% ilahi, 100% juga manusia. Ya. Namun di keilahiannya saat ini, seolah-olah Tuhan kenapa tidak tahu? Apakah dia itu sungguh Tuhan ataukah sekedar sebutnya Nabi seperti Bani Kedar bilang? Teman-teman, kita harus bisa mengcover masalah ini. Bagaimana ketika orang bertanya, dia membaca, lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Loh, katanya Yesus itu Tuhan. Tuhan bukankah maha tahu? Kenapa Tuhan bertanya, siapa yang menjamah aku? Siapa yang menjamah aku? Boleh kita berinteraksi sebentar? Teman-teman, mungkin ada yang bisa bantu kita sharing. Kira-kira kenapa Tuhan bertanya, bukankah Tuhan maha tahu? Mangga, mungkin ada yang bisa berinteraksi, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, walaupun salah nggak apa-apa, walaupun benar puji Tuhan gitu kan. Kenapa seperti itu? Apakah Tuhan ketika itu sebagai manusia 100% keilahian yang nggak ada atau bagaimana ya? Mangga silahkan teman-teman, kita berinteraksi sebentar. Shalom Pak. Ya silahkan. Tuhan itu kan manusia juga Allah ya, tapi dia pengen melihat reaksi dari terutama murid-muridnya, apakah murid-muridnya itu care atau enggak, satu care atau enggak, dua peduli ya. Murid-muridnya akan berbicara dengan sejujurnya bahwa perempuan itu loh yang jamah gitu loh. Ya. Terima kasih Pak Yohanes. Ya. Ya, hanya itu aja Pak Yohanes yang sempat gitu. Baik. Makasih. Yang 45 ya. Ya. Jadi ada
care sama dia kejujurannya gitu loh. Mau nggak ngakuin ada perempuan itu loh yang dia dianggap hina. Ya. Kalau Yahudi itu sana kalau pendarahan gitu kan sudah dianggap hina. Nah, Ya. mau nggak ngakui perempuan itu loh. Ngakui. Iya, iya. Terima kasih Pak Yohanes. Terima kasih Bu Melana responnya. Tetapi Petrus berkata, Guru, ada orang banyak yang mengerumuni dan mendesak engkau. Artinya Petrus pun tidak tahu di situ. Siapa? Seolah-olah tidak ada yang tahu di situ, dan kenyataannya memang tidak ada yang mendakwa perempuan itu sebagai penjamahnya gitu. Tidak ada di sini. Bingung juga ya, bagaimana kalau orang luar bertanya kepada kita. Kamu lihat di sini. Kata kamu, misalkan orang itu bertanya, kamu bilang Yesus itu Tuhan. Kalau Yesus Tuhan, Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha segalanya. Tapi kenapa Tuhan bertanya seolah-olah dia tidak tahu siapa yang menyembah aku? Siapa yang menyembah aku? Terus gimana kita jawab dengan mereka yang bertanya itu, orang luar? Oh iya ya, gimana ya? Gimana ya saya jawabnya? Bukankah Yesus itu Tuhan? Akhirnya dia konfirmasi, apa yang Quran bilang benar. Yesus itu adalah Nabi. Nabi Isa Al-Masih di dalam Quran aku. Nabi itu terbatas. Nah gimana kalau kita digituin? Kita mau jawab apa? Mentok kita. Mentok. Nah ternyata, oke, kita lepas aja dari itu. Ternyata ada sesuatu yang tersembunyi di balik itu. Kita percaya Tuhan maha tahu. Amin. Tuhan maha tahu. Setuju? Pasti. Tapi kenapa dia bertanya, Tuhan siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, tidak ada yang mengakuinya. Disinilah teman-teman yang saya mau bawakan setiap kita yang namanya hamba-hamba Tuhan. Kita tahu pengakuan iman rasuli. Semua saya rasa kita tahu pengakuan iman rasuli ya. Nah sekarang bagaimana rasul-rasul itu pun tidak mengalami, rasul-rasul pun tidak tahu. Petrus pun menyatakan, siapa yang menyamang engkau? Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Di sini ada sesuatu bagi saya ini tersembunyi bagi kita sebagai hamba Tuhan, juga sebagai rasul waktu itu. Akhirnya pengakuan iman rasuli itu termaktub ya. Sama seperti apa yang saya bacakan, pengakuan tentang pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Itu Yesus, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Tentunya pengakuan iman rasuli ini atau kredo ini tentunya itu tidak mudah dirangkumkan. Tidak mudah, seperti kalau dalam negara ini perumusan undang-undang dasar, perumusan Bhinneka Tunggal Ika, perumusan ideologi bangsa, itu nggak mudah. Tentunya kala itu Petrus sendiri tidak mengetahui. Guru, orang banyak yang mengerumuni dan mendesak engkau. Tapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku sebab aku merasa ada kuasa keluar dariku. Di situ Tuhan merasakan ada kuasa yang keluar, atau dari Injil yang lain berbeda juga cara bicaranya, sama pada intinya. Ada kuasa. Ada seorang yang menjamah aku.
Seolah-olah Tuhan ini sebenarnya bukan nggak tahu, teman-teman. Kita percaya Tuhan Maha tahu. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan tuntut yang saya lihat dari sini, entah itu Roh Kudus yang bicara, semoga itu memang kenyataannya seperti itu. Mana ya, sempat menghilang nih. Mohon maaf sebentar, saya ada hilang. Kita baca lagi dari awal aja ya. Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Amin. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya. Tidak ada yang mengakuinya. Bahkan perempuan itu sendiri yang mengalami kuasa Tuhan pun tidak mengakui. Bahkan kita pun yang seringkali tidak sadar, kita suka berkata, mungkin itu kebetulan apa yang kita harapkan itu terjadi. Entah apapun yang baik-baik yang membuat sukacita kita penuh, itu kebetulan. Nah, ini dia. Ini dia. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kemungkinan kita akan miss dari situ. Kita tahu segala sesuatu ini terjadi karena Dia. Cuman masalahnya, maukah kita mengakuinya, Bapak Ibu yang kami kasih? Apakah Tuhan tidak tahu perempuan yang menjamai jubah ya? Tahu pasti. Apakah Tuhan tidak tahu kalau pendarahan itu langsung berhenti? Tahu pasti. Namun Petrus tidak tahu. Semua orang tidak tahu. Tapi tidak ada pengakuan daripada orang itu, yaitu perempuan itu, yang sudah disembuhkan. Tidak ada yang mengakuinya. Nah, disinilah pengakuan iman, disebutnya pengakuan iman itu, kredo itu harus dikumandangkan di setiap ibadah-ibadah. Ada memang lembaga gereja yang kadang mengenyampingkan masalah ini. Sekali lagi, Bapak Ibu yang kami kasihi, perumusan kredo pengakuan iman itu tidak hari itu juga jadi, tidak. Itu prosesnya seumur hidup rasul. Rasul-rasul pengikut Yesus, sehingga dia merumuskan kredo pengakuan iman rasul itu. Gak gampang itu. Nah, sama seperti apa yang dialami oleh saudara dan saya. Apakah kita berani mengakui yang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya? Ada seseorang yang, kita jeda dulu sebentar. Baru semalam saya pelayanan di Jakarta, di Full Gospel, dia cerita, dia berdiskusi dengan orang Islam. Ujung-ujungnya dia tanya, di mana Tuhan mengakui, Yesus mengakui sebagai Allah, dan di mana, itu klasik sebenarnya, Zakir Naik atau Ahmad Dedat itu. Di mana katanya, sembahlah aku. Di mana Tuhan mengakui bahwa Yesus itu Tuhan dan sembahlah aku? Itu pertanyaan klasik, itu sebenarnya mudah. Cuman karena waktu itu beliau ceritanya ketika di dalam ibadah, di dalam kebenaran firman Tuhan, jadi aku skip. Namun setelah pulang lupa lagi. Sebenarnya aku ingin kasih tahu dia apa yang harus dijawab. Bukan itu esensi daripada keilahian Yesus. Yesus itu diakui atau tidak diakui, Yesus itu Tuhan.
Nah, tinggal bagaimana kita menginterpretasikannya pada mereka. Oke, kita nggak usah terlalu melebar. Namun maksud saya, kita jangan gentar dan kita harus bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan di luaran sana. Kita harus cakap. Sama seperti firman Tuhan ini. Bagaimana ketika Anda ditanya, sungguhkah Yesus itu Tuhan? Ya, dia 100% Tuhan. Sungguhkah dia Yesus itu Maha Tahu? Iya, dia Maha Tahu. Tapi kenapa Yesus tanya siapa yang menyamah aku? Apa Yesus nggak tahu mau ngomong apa? Ternyata di sini ada satu statement yang harus kita dasari, yaitu tidak ada yang mengakuinya. Tidak ada yang mengakuinya sampai Petrus pun, guru, orang banyak yang mengerumuni dan mendesak engkau. Petrus pun tidak tahu, semua di situ pun tidak ada yang bilang. Nggak ada, oh ini dia perempuan ini Tuhan yang menyamah engkau. Tidak ada. 3 Injil Sinoptik tidak menyatakan semua itu. Dan 2 Injil Sinoptik tidak ada kata mengakui. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menyembah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat ekspresi Tuhan, boleh kita bayangkan situasi dan kondisi saat itu, bahwa perbuatannya itu ketahuan, belum ketahuan sebenarnya. Ketahuan belum? Enggak, belum ketahuan. Oh, kamu ya yang menyamah aku, belum ketahuan. Masih dipertanyakan, ada seorang yang menyamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat, baru dia melihat situasi dan kondisi saat itu, bahwa perbuatannya itu ketahuan. Bukan ketahuan perempuan itu yang jamah, bukan. Tapi ada kuasa itu yang dirasakan Yesus. Tapi bukan perempuan itu langsung secara pendakwaannya itu kepada perempuan itu. Tetapi ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya dia menjamah dia, bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Haleluya. Apa Tuhan tidak tahu mengenai hal ini? Tahu semua. Tuhan tidak berstatement yang lain-lain. Dia cukup simpel, padat, singkat. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau dan pergilah dengan selamat. Bapak Ibu yang kami kasihi, begitu pentingnya pengakuan iman. Seringkali, ya maaf ya, ada pernah ya. Pernah saya diginiin loh. Saya bilang, masukkanlah dalam liturgi pengakuan iman rasuli. Sampai dia bilang begini loh. Ini hamba Tuhan juga bilang. Nggak penting katanya itu. Bagaimana mungkin itu nggak penting? Saya pengen debat sebenarnya. Saya pengen marah sebenarnya. Rasul-rasul merumuskan iman rasuli ini. Mereka sampai mati, sampai martir untuk imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kok hamba Tuhan ini bilang nggak penting? Pengakuan iman rasuli ini nggak penting. Di mana kasarnya? Di mana otakmu? Di dalam Roma 10 ayat yang 9 kita tahu. Sebab jika kamu mengakui pengakuan iman, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, itu iman, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya akan dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Di mana imanmu? Di mana iman kita? Roma 10 ayat 9 dan 10 sudah menegaskan. Maka kita mengaku. Perempuan itu mengaku akhirnya. Bagaimana dengan pengakuan iman kita? Bagaimana dengan pengakuan iman kita?
Apakah kita malu mengakui Yesus sebagai Tuhan kita? Tuhan bicara di dalam firman-Nya, entah aku lupa di mana. Kalau kita mengaku, Dia pun akan mengakui kita. Kalau kita menolak, Dia pun akan menolak kita. Demikian teman-teman, hal yang kelihatannya ini sepertinya lalu begitu aja. Saya contohkan makanya di dalam merumuskan ideologi Pancasila aja, itu ribuan nyawa harus melayang. Untuk merumuskan kebinekaan Tunggal Ika aja, ribuan nyawa harus melayang. Demikian juga merumuskan undang-undang dasar, supaya kita semuanya baik ada. Namun kita tahu sendiri, siapa yang semua melanggar konstitusi itu? Ya saudara kita juga. Lepas dari itu, lepas dari masalah itu, apakah kita ketika kita ditanya, kamu Kristen, ketakutan? Atau bagaimana? Atau gimana ketika goloknya ditempel di leher, kamu ditanya, kamu Kristen? Ya Kristen, berani? Katakan ya berani, aku mengatakan aku Kristen. Gimana juga kalau ditempel lagi, ditetapkan lagi lebih dalam sangkal imanmu, masih beranikah kita? Janganlah kita, teman-teman, menganggap satu hal itu seolah-olah begitu aja lah, cuma begitu aja, pengakuan iman rasuli biasa-biasa aja. No. Banyak nyawa yang melayang untuk memperteguh imannya. Teman-teman, terima kasih banyak. Saya dikasih kesempatan untuk itu. Bisa kita simak di antara Injil sinoptik yang lain tentang perempuan yang 12 tahun pendarahan ini, itu berbeda. Tapi kiranya melalui Lukas ini kita disadarkan supaya kita tidak lekang karena panas, tidak luntur karena hujan, karena badai, karena apapun, kita kuat di dalam Tuhan. Karena percaya atau tidak percaya, penggenapan firman Tuhan akan zaman penganiayaan itu. Ya, semoga kita tidak mengalaminya. Semoga kita tidak mengalaminya. Baik, itu aja Bapak Ibu yang kami kasihi. Mari kita selalu nyatakan pengakuan iman kita kepada Tuhan melalui kredo ini, pengakuan iman rasuli kita ini. Hendaknya itu menjadi perlindungan bagi kita. Jangan sampai seperti apa yang terjadi pada perempuan yang sudah disembuhkan ini. Kita berdoa teman-teman, terpujilah namamu ya Tuhan atas segala kebenaran firman Tuhan. Kau singkapkan setiap hati kami Tuhan. Singkapkan melalui hikmat kewahyuan-Mu atas kami setiap hal-hal yang tersembunyi, yang rahasia. Kami percaya Tuhan ketika Engkau ada dalam roh-Mu, di dalam kami, semuanya akan Kau singkapkan rahasia yang ilahi. Sehingga kami boleh melihat seperti apa yang Kau lihat, kami boleh mendengar seperti apa yang Kau dengar. Teguhkan kami ya Tuhan dalam iman kami. Jangan biarkan kami goyah oleh tantangan zaman ini Tuhan. Jangan biarkan iman kami jatuh seperti benih yang jatuh di jalanan, di atas batu yang bertanah tipis atau di semak duri. Biarlah firman Tuhan bertumbuh di dalam loh hati kami, ladang hati kami yang subur, sehingga kami kuat di dalam Tuhan. Melalui iman kami kepada Tuhan, kami boleh menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh setiap orang. Buah damai sejahtera yang keluar dalam diri kami, biarlah itu menjadi saksi bahwa Engkau Yesus Kristus yang hidup dalam kami dan kami dalam Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan di antara segenap kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang kami boleh terima tidak akan kembali dengan sia-sia, ia akan bekerja
di antara setiap kami untuk melakukan kehendak Allah. Dan sungguh biarlah firman menjadi pelita di kaki kami dan terang di jalan kami, sehingga kami tidak terantuk batu. Kami terus maju untuk melayani Tuhan di dalam wadah ini, generasi-generasi penuai akhir zaman. Berkati kami semua, meteraikan firman atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, kami kembalikan kepada yang bersangkutan. Ya, Tuhan memberkati. Silakan, Bu Maria. Silakan Endang. Bu Endang. Bu Tete. Pada kemana? Pak Joko, Bu Endang, Bu Denti. Baik. Bu Maaf, Tete. tadi ada yang ya. Maaf. Baik. Mungkin Pak, tadi Ibu sebentar Maria nggak? bisa Udah menyanyikan firman satu Tuhannya lagu. sudah. Maaf, tadi keluar rumah sebentar. Sudah tutup. Sudah, sudah, Bu. Oke, baiklah ya Pak Yohanes Putra. Terima kasih